Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok bukan laporan pertanggungjawaban? Setelah terbitnya PP nomor 11 tahun 2021 dan Permendes nomor 3 tahun 2021, laporan pertanggungjawaban diganti menjadi laporan tahunan, dan BUMDes berkewajiban dalam 1 tahun menyampaikan 2 kali laporan, semester 1 dan akhir tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas tentang BUMDes, bahwasannya di Kabupaten Cilacap itu ada 269 desa. BUMDes Karya Makmur berdiri tahun 2020. Kalau di Kecamatan Binangun kayaknya agak belakangan berdirinya, karena kalau Pasuruan 2017 berdiri, Pabukan 2017, kebanyakan sebelum 2020 sudah berdiri, tapi Pesawan baru berdiri tahun 2020 setelah Pak Wasito menjabat kepala desa. 1 tahun kemudian di tahun 2021 Pesawahan BUMDesnya mendapatkan sertifikat hukum dari Kemenkumham. Kalau di Kecamatan Binangun yang pertama kali, kalau di Kabupaten Cilacap termasuk 5 desa Pesawahan. Sampai hari ini di Kabupaten Cilacap yang sudah bersertifikat hukum sudah ada 9 BUMDes, masih 260 yang belum bersertifikat hukum. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya sampaikan ikhtisar pencapaian BUMDes di unit usaha Pertasok di tahun 2021. Di awal berdiri bulan Mei sampai dengan Desember, Pertasok Pesawahan memiliki bagi hasil sebesar 15 juta lebih, tetapi di tahun 2022 hanya mendapatkan 7.661.100 rupiah. Kenapa turun Bapak? Karena kenaikan harga Pertasok yang dari 9.000 menjadi 14.000, turun lagi 13.000, turun lagi 12.800. Oleh karena itu omset penjualan sangat terganggu, yang rata-rata di tahun 21 per hari bisa 1.500 liter. Setelah kenaikan harga per hari kurang dari 500 liter. Bisa dilihat di bulan Januari bagi hasil dapat 1.660.000, di Februari turun lagi, Maret turun, April turun, Mei turun, Juli turun lagi ada 143.500. Ini bagi hasil Pertasok. Terus September strip berarti kanan, Oktober 100.000, November 600, jumlahnya 7.661.100. Ini di usaha Pertasok. Di parkiran tahun 2021 khusus karena tidak ada tatap muka, belajar online, sehingga mulai menghasilkan di tahun 2022. Kalau saya baca per bulan terlalu lama ya Pak ya. Pendapatan akhir omsetnya 79.531.000, pengeluaran 46.831. Ini yang dikelola di unit, yang setor ke BUMDes 32.700.000. Tahun lumayan banyak Pak. Bulan Januari ada 11 juta sekian, Februari 10 juta sekian, Maret, April terus mengalami kenaikan. Di bulan Desember sudah ada omset 21.890.000. Total omset pendapatan dari internet 194 juta,
913.000. Yang disetor ke pemilik modal 175.211.600. Yang dibundes 11.100.400. Gue kan modal bumdes, wakil banget gitu ya. Tapi karena modal milik mitra, ya alhamdulillah. Di Pamsimas 4.500.000 di semester pertama. Pamsimas ke bumdes 1.500.000, di semester kedua 3 juta, sehingga Pamsimas sudah ke bumdes 4.500.000. Di sini ada angka 335.200 itu yang di saldo yang ada di unit Pamsimas. Samsat Budiman, Samsat sistem administrasi manunggal satu atap. Budiman itu bukan nama orang tapi singkatan Bumdes Digital Mandiri dan Duta Laku Pandai Bank Jateng. Mulai beroperasi bulan November dan Desember, menghasilkan 2 bulan kurang, sebulan ya, karena launchingnya 15 November. 980.000 rupiah untuk operasional. Samsat 440.000, serta Bumdes 540.000. Satu-satunya startup Budiman di Bumdes Kecamatan Binangun hanya baru di Pasaman. Kalau di Insaulo baru Karya Makmur Sikanco. Tetapi mohon maaf, belum berani bersaing dengan Sikanco. Sikanco sampai bulan Januari sudah melayani WP sejumlah 202 pesawat baru 98. Sikanco itu terbaik se-Jawa Tengah. Kemarin ada downplace dari Bapenda Jawa Tengah. Mudah-mudahan di tahun 2023 pesawat bisa yang terbaik di Jawa Tengah. Allahumma amin. Setelah saya rekap, Pertasok 23.296.100. Lupa tadi kan 7 juta, ya betul. Tetapi di 21 itu ada 16.635. Ini diberikan di akhir tahun sehingga pengeluarannya di bulan Januari 2022. Berarti itu diperhitungkan pendapatan Pertasok. Setahun gue Bumdes 15.635, berarti yang ada di punya modal di Purwokerto itu berarti 156 juta. Lumayan ya Pak ya. Mudah-mudahan mimpinya Pak Kades, mimpinya Bumdes, mimpinya teman-teman tokoh masyarakat RT bisa terwujud. Pertasok modalnya dikuasai oleh desa Pesawahan, oleh Bumdes bisa warga Pesawahan. Dari parkiran 32.700.000. Dari sembako Bumdes pernah dipercaya jatuh sembako harga dulu sepisan geger ada dinas sosial ngamuk-ngamuk karena ada pelayanan sembako di balai desa, itu dapat 1 juta geger. Dari MIFI 11 juta, sanggup terjadi 400. Dari Pamsimas 4.500.000. Sewa tempat, ini bukan tempat parkir Pak, tempat Bumdes, gedung Bumdes 300.000. Dari Sata Budiman 540. Dari Bunga Bank 40.100 itu. Jumlah pendapatan dalam setahun 81.473.437. Beban biaya 71.601.393
sisa hasil usaha 9.872.044 rupiah. Asli desa dari laba bersih 9.872.044 dengan pembagian hasilnya sebagai berikut: 40% laba ditahan, 60% untuk PAD desa. BUMDes telah memberikan PAD kepada desa sebesar 7 juta rupiah. Kalau dalam perhitungan kan 5 juta. Ini harga stok itu yang itu baik, maksudnya. Terus laba ditahan ini maksudnya apa, Pak? Laba ditahan ini adalah laba yang dipergunakan untuk modal usaha, apa itu di unit parkiran, apa itu di unit mana-mana saja itu boleh digunakan untuk modal usaha, namanya laba ditahan. Laporan manajemen dari laporan operasional tersebut bahwasanya unit usaha Pertasop sementara vakum karena belum ada kesepahaman MOU antara pemerintah desa dan pihak pemodal atau pihak pengembang. Dari unit usaha internet sudah tadi saya sampaikan. Tantangan usaha, Pak. Tantangan usaha Pertasop itu karena belum ada MOU kan bukan satu tantangan. Kemudian naiknya harga yang cukup signifikan juga membuat omset penjualan menjadi turun. Kalau dengan parkiran, tingkat kedisiplinan siswa dalam bayar parkir masih rendah. Keberangkatan siswa terbatas. Pak Tri ada beberapa bulan menyaksikan. Dengan kakak mepet menang bulan diundangi Melayu. Orang mampir pasuk para kecil orang bayar. Saya sih punya usaha, Pak. Kalau model dengan KRIS Kris itu pasti bayar semua karena menggunakan kartu parkir, Pak. Jadi BUMDes membuat palang pintu, anak masuk tinggal gesek, itu buka, sudah uang gesekan itu masuk ke rekening BUMDes. Mudah-mudahan ke depan seperti itu. Ini naik lantainya di aspal, naik lantainya si kerosok di aneh. Ya, saya punya rencana pakai kris, jadi pakai palang pintu, hemat biaya, Pak. Cukup 2 orang, nggak perlu 4 atau 5, karena masuk gesek, buka, terus masuk. Itu pasti income-nya lebih tinggi. Harga 3.000 pasti netes karena pakai KRIS Kris. Kami sudah berhubungan dengan pihak Bank Jateng, sangat bisa. Internet modal masih di pihak mitra sehingga BUMDes hanya dapat 10%. Pamsimas karena terbatasnya modal sehingga layanan di daerah Condong belum bisa kami layani. Mudah-mudahan nanti ada dana dari pemerintah untuk pengembangan Pamsimas. Samsat Budiman masih terbatas pada layanan PKB pajak kendaraan bermotor. Nama, alamat yang ada dalam STNK, KTP harus sama dengan orangnya dan harus datang. Tetapi sekarang sudah dibuka, anak KTP ini ditampani, orang KTP ini ditampani, orang STNK ini ditampani, orang PKB ini ditampani asal belum tragedi. Jadi apa mis ditampani, apa bisa? Ini yang gue ragatnya mesti tambah. Dapat diproses di
BUMDes tambah 16.000. Lengkap ning wong ora teka diproses disangsak paten tambah 20.000. 10.000 untuk BUMDes, 10.000 untuk transport sih mari proyek pakai dawa siji rugi. Orang naik atas cewek bisa Pak? Bisa. Pira? Silakan hubungi petugas di Samsat. Benar ngomong 90 bakal kawan ngasih kawe 100. Itu ya. Itu tentang Samsat Budiman. Strategi yang telah dijalankan oleh pengurus BUMDes untuk unit Pertasok selalu Pak Lurah disiplin, Pak Kasman, Pak Prabu merupakan itu selalu mendesak pemerintah desa. Dan kemarin pada saat kenapa pesawat bisa lancar? Karena satu-satunya Pertasok yang memberikan cashback kepada jerigenan itu pesawat Pak. Jadi pada Pak Adman Suloso tuku sikis sejerigen hasil produk terus pesanan yaitu 1 sekian. Kan begini makanya main apa anak-anak pesawat dan jadi kemana-mana ya. Kalau di sana ada cashback 100 rupiah. Kalau internet juga ada cashbacknya Pak. Sing goreng pelanggan cashbacknya berapa bukan dia? 50.000. Sebenarnya Pak antri naik kuliah dijelaskan kok berapa web bingung kayak antri apa anak-anak gitu. Pak antri ngerekrut nasab kok dijelaskan kok itu berarti bingung ya antri apa ya jadi cashbacknya nanti kapan. Kemudian untuk Samsat Budiman itu memang modalnya masih terbatas sehingga belum bisa melayani secara maksimal. Visi BUMDes Pesawahan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Pesawahan melalui usaha pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial dengan moto bersama membangun desa. Misinya wajah derek Pak. Strategi usaha yang kita laksanakan otomatis yang pertama memperbesar modal, memperluas jaringan pemasaran, memperbanyak warung mitra, memperkuat kemampuan SDM. Saya punya angan-angan bagaimana kalau pesan itu punya pasar desa. Asosiasi dengan pasar desa banyak bangun-bangun bukan, tapi warung-warung pengecer di Pesawahan sing ngedeli barang ke BUMDes, Patri, Bubadia, Buria, itu BUMDes yang kasih. Kemudian nanti ada aplikasi, misalkan Pak Bokor pengen rokok, cukup WA, nanti saya mau cek online Pak. Begitu Pak bawa WA, baru mana yang menangkap dulu itu yang mengantar Pak. Kayaknya seperti itu. Bagus. Tapi itu butuh modal. Kalau sudah seperti itu, kayaknya mau pesawat penerbangan. Apakah sudah ada seperti itu? Sudah Pak di Tegal. Di Tegal itu semua warung pengecer di desa Tegal itu yang ngedrop BUMDes. BUMDes kerjasama dengan stokis nasional dan stokis daerah. Harganya itu jauh lebih murah. Contoh saja, jarum 76 mungkin kalau saya dan Patrik beli di tokonya Rusin kan sekitar 12.000 berapa lah. Kalau di stokis nasional sekitar 10.000 sekian. Nah, kalau saya jual ke warungnya Patrik dengan harga 11.000, kan Patrik otomatis ke BUMDes tidak ke Pak Rusin. Nanti Patrik jual ke Pak Bowo sama dengan Pak Bowo jam 12 kok butuh rokok WA saja, karena kan ada aplikasi yang menangkap
Siapa yang menangkap duluan itu pasti yang menangkap barang. Ya, ya kayak gitu. Kalau ini sudah beredar seperti ini, Bukdes kalau hanya membayarkan listrik 400 watt pelanggan listrik bisa sekali, Pak. Di desa Tegal yang saya kunjungi itu, warganya misalnya mikir bayar listrik 400 saja, tapi saya kan paling 15.000 selalu itu sudah dibayar oleh Bukdes langsung masuk ke itu. Bapak Ibu, akan saya sampaikan tentang tadi sudah berarti tinggal rasanya, Pak. Nah ini laporan metodologi itu lagi laporannya 41.429.500. Kemudian pendapatan non operasional bunga bank 43. Total pendapatan 81.473.437. Biayanya beban operasional lebih 4.570. Beban konsumsi 3.62.600. Beban administrasi 2 juta sekian. Beban transport perjalanan 4 juta sekian. PAD ke desa 7 juta, beban kontribusi Manggalatama 3.210.000 yang ke Manggalatama. Beban organisasi 26.972. Kemudian beban organisasi bayar honor, terus dandani apakah bangun kayak bangun apa? Bangun kantor tugas kan orang anak Jepame, orang anak benefit pamit itu orang anak pabrik itu kan masih kan itu alhamdulillah. Beban penyusutan jadi gedung parkir itu sudah susut 8.333. Beban Samsat Budiman 10 juta, ini adalah modal Samsat Budiman 10 juta. Ini modal karena Pak Arif ngumpul sehingga ada uang 10 bisa untuk kegiatan Samsat Budiman. Kalau tidak ada Samsat Budiman, keuntungannya 1 juta, bodoh itu itu peluru tambah 10 Pak. 15 juta. Ini Samsat Budiman butuh modal, bisa udah duit. Motak-atik S1 nih gergas ke 10 juta atau orang nyontok iki organisasi coba sehingga S1 nya tinggal 9.872.000. Untuk rencana kerja di tahun 2023 kami memang di Pertasop sedang berusaha kebercaraannya lantainya bisa diaspal sing orang jalur mari desa. Semoga Bapak Ibu bisa membantu. Oh makan baik makasih man kayak proposal gitu dipakai ya untuk parkiran. Kemudian untuk unit internet mudah-mudahan nanti Bukdes dan desa dua modal sehingga bisa memulihkan modal dari Transdata. Yang Pansimas juga butuh tambahan modal dan nanti mudah-mudahan lahir air kemasan. Untuk Samsat Budiman ini Pak Lasmanto lagi bayar pajak. Pak Arif bayar pajak itu tiap bulan. Bapak Ibu jangan khawatir Pak, Bumdes itu siap memberikan dana talangan. Pak Tri, aku budgetkan butuh duit kan Bumdes, bayarkan Bumdes asal 1 juta mengisor mampu Pak. Lalu sasaran daripada
rencana kerja yang akan kita laksanakan, otomatis yang pertama yang masyarakat umum dan pedagang eceran di Desa Pesawan dulu. SMK Manggalatama Binangun siap menampung air kemasannya. Anak-anak RK TK sudah siap main pada cerdas ingin beli penerbangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.